Penanaman Budaya sama Kebajikan. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Radu, bisa dipanggil yang sering. Oke. Di sini kita akan belajar. Kayaknya Mas dulu. Nanti kita disambut. Sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi hari ini, multimedia dasar. Apa itu multimedia dasar? Nah, sebelumnya PPT ini dibuat oleh Pak Febri. Terima kasih untuk Pak Febri. Nah, multimedia dasar membahas tentang pengantaran multimedia, desain dalam menggunakan teks, gambar, dan tekniknya, audio, animasi, dan video. Jadi multimedia dasar itu seputar teks, gambar, maupun audio, animasi, dan video. Nah, di sini tujuan pembelajaran lebih mengharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini mendapatkan bekal berupa konsep-konsep multimedia seperti desain grafis, pembuatan iklan, perfilman, dan sebagainya. Monitoring dan umpan balik dari mahasiswa akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Kita skip aja. Oke, ini kita mulai dari definisi multimedia itu sendiri. Multi yang artinya banyak dan bermacam-macam. Medium sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu itu atau mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. American Heritage Electronic Dictionary 1995. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audiografik, dan animasi. Oke, next slide. Berikut di satu, monggo Mas Khalid, silakan. Sangat sopan. Mengapa multimedia? Multimedia itu dapat digunakan dalam bidang periklanan yang efektif dan interaktif, misalnya iklan Rinso, Daya, dan bidang pendidikan dalam menyampaikan bahan pengajaran seperti kita ini sekarang bentuknya PPT. Dan lainnya pakai suara, video, animasi, dan lain-lain. Dan juga bidang jaringan dan internet dan membantu dalam pembuatan website yang menarik, ya seperti desain web, Tokopedia dan lain. Dan sekarang kita masuk ke how disebut sistem multimedia. Ini pakai kombinasi media. Sistem disebut sistem multimedia jika kedua jenis media continuous atau discrete dipakai. Contoh media discrete ini teks dan gambar, dan media continuous adalah audio dan video. Nah, yang kedua ada independence. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau ketertarikan antara media tersebut rendah. Dan yang ketiga ada computer support integration. Sistem dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer user. Oke, kita masuk ke sejarah multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater dengan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Seperti kalau kita lihat teater Jaipongan, boleh ngerti Jaipongan? Santai nggak? Oh itu jurus kungfu ya. Mungkin teater musik, drama, ataupun lainnya itu termasuk multimedia. Nah, yang kedua adalah sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard atau oleh Apple memperkenalkan di sini.
Dan pengumuman mengenai perangkat audio visual connection atau AVC dan video adapter card untuk PS2 oleh IBM pada tahun 1988. Pada tahun 1988, WWW atau World Wide Web mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita, contohnya CNN dan yang lain-lain. Nah itu kita masuk lagi ke sejarah multimedia lagi, masih disebutkan sejarah multimedia. Sementara di Indonesia periode pertama koran daring adalah Republika dan Kompas. Jadi Kompas itu sudah lama, sekitar 27 tahun lamanya. Tempo juga terus menunjukkan Tempo interaktif pada tahun 1996. Nah ini Tempo interaktif ini media pengganti koran cetak Tempo yang berhenti beredar. Untuk yang ketiga, perubahan mulai terjadi ketika Detikcom muncul. Di sini itu orang mulai sepi membaca karena itu tadi media online sudah bertebar di mana-mana. Kita bisa mengakses dengan cara yang mudah dan membaca berita lebih leluasa dan lebih cepat informasinya. Nah ini untuk laman atau web yang sudah menyediakan seperti Detikcom ada 43.300. Nah, dan seiring waktunya akan lebih bertambah lagi. Nah, untuk komponen multimedia itu sendiri, kita lihat multimedia sebagai pusatnya dan teks, video, audio, image, dan animation. Jadi dalam penyampaian informasi bisa digunakan teks atau gerakan dalam video atau kata-kata dalam audio dan animasi bergerak. Ataupun kita bisa menentukan gambar juga untuk informasi yang lebih jelas. Untuk klasifikasi media mungkin ada grafik seperti gambar. Ini continuous, discrete, capture, synthesize. Nah, itu seperti itu ya, capture. Belajar sendiri ya, gitu. Nanti aplikasi multimedia, video conferencing, whiteboard. Nah misalnya di multimedia itu bisa kita gunakan whiteboard, tidak hanya seperti ini whiteboard fisik, tapi bisa kita pakai Google Map atau platform games, misalnya website free. Ada yang pernah tahu free ini? Saya contohkan saja. Itu web untuk game ya? Silakan. Nah, seperti ini contohnya. Ayo Pak, digital. Main kayak boy Pak. Main CG, kalau dulu. Oh, itu API. Nah, ini seperti network game study penerapannya. Contohnya apa? Ini API. Main. Coba Pak, main. Ini salah satu penerapannya. Loading, karena saya di Pak, Solo, Kencang sekali. ya, kencang kayak kita boleh. Astagfirullah. Aku Kristen ya Mas. Nah, nggak main. Bentar ya. Dulu. Beratnya lama sekali. Pasti kasih gula. Sabar dulu. Pakai gula. Coba nanti bahasa apa aja gitu. Coba masuk. Sempat tak gawe ceplos tuh. Sepertinya Jadi kita skip dulu ya. Ya. Mungkin video on demand, misalnya
TV kabel, IPTV nggak tahu. Nah, teknologi juga ini sound system. Nah, interaktifnya gadget. Nah, ini seperti kalau VR kita nonton, kita seperti di dunia kayak yang kita tonton. Karena kita lagi simulasi menjadi kakak, kita berada di bawah. Nah, untuk aplikasi presentasi sendiri PowerPoint seperti ini saya tunjukkan. Ini dia bentuk dari PowerPoint ya kan. Nah, untuk main apps, ini X-ray, misalnya di bandara itu kita disuruh masukin barang, mana tahu ada yang bawa ganja, narkoba, bisa dari sini situ. Nah, untuk real estate, wah ini online video clip. Nah, misalnya ada yang mau jual rumah tapi dia jauh, karena dia bisa video clip rumahnya, mejanya, itunya, dan segala macam. Dan yang lain-lain. Virtual shopping, kayak Tokopedia atau Shopee. Oke, jenis multimedia. Multimedia terbagi menjadi dua, ada multimedia interaktif dan linear. Ini multimedia interaktif itu seperti namanya interaktif, pasti ada alat bantu. Jadi lebih interaktif yang bisa dilihat oleh mata, jadi eye catching gitu ya. Nah, ini ada contoh multimedia interaktif aplikasi game yang sama yang tadi belum. Aduh, belum ya, di game ya itulah. Untuk linear misalnya secara lurus, artinya dia tanpa kontrol. Ya seperti kita nonton TV ya, jadi berjalan dengan terus ya, yang kita tinggal nonton aja. Oke, jenis multimedia ini ada hyperaktif. Ini misalnya jadi dia menggunakan link seperti website. Kita pergi ke website apa ya, website ini Tokopedia seperti orang. Nah, Boleh jawab? Nah, ini Tokopedia contohnya. Nah, ini DSI dulu mana? Ini pangan ini Tori bisnis. Rasis tentang multimedia kids. Mengenai kegiatan sebagai pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media. Ini kayak CD-ROM kaset, pengambil kaset yang 5 ribuan, di atas 10 ribuan, yang filmnya banyak. Nah, tuh. Nah, ini manfaat multimedia untuk kehidupan itu apa sih? Kalau dunia pendidikan itu multimedia lebih menjelaskan tentang materi yang akan kita jelaskan kembali, seperti bagaimana sistem reproduksi. Contohnya, nah, kalau contohnya itu bisa dilihat sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi pelajaran itu tidak monoton atau tidak saya ngomong terus gak ada buktinya. Terus manfaat multimedia untuk bisnis. Nah, bisnis itu jauh lebih nyata untuk mempromosikan produk. Seperti kalau kalian beli celana, kalian bisa lihat bahannya, kalian bisa gini, oh bisa jual. Nah, gitu lihat bentukannya gimana, lebih real. Nah, itu kerjaan di bidang multimedia. Kalian yang sangat multimedia, orang ini bisa memilih pekerjaan-pekerjaan ini. Ini animator. Nah, animator itu kalian membuat animasi bergerak. Jadi kalau misalnya kalian bikin animasi goyang rumah, itu bisa jadi. Pakai apa? Aplikasi apa? Aplikasinya itu AI. AI. Ya, Apa? pakai AI. AI. Aku saja. Oke. Data Indonesia. Nah, untuk multimedia design dan designer ini bisa aplikasi untuk Corel, AI,
Baik. Gak ada, itu pakai itu. Baik. Itu. MSN. Wis kelas. Gambar Pak. Berapa? Gambar. Berapa sih? Apa sih itu? Belum di. Nih, salah. Nah, Gambar tulisan Allah. enggak, dengan belum itu. Ini yang mana? Apa itu? Nah, ini lebah. Lebah. Nah, Aku di sini aja Pak, lebah gitu. Kalau di sini sih ada tahu. nah, ini. Oke, oke. Iya. Cukup dulunya. Tahan dulu. Nih udah stop. Nah ini udah Premiere atau apa lagi ya? Pokoknya atau pakai Vegas atau pakai yang lainnya bisa. Untuk video syuting yang terdaftar bisa juga, atau webmaster, pengelola website dan online server dan kerja kantoran, kemampuan dasar office. Oke, ini penggunaan media bisa kita lihat sendiri nih. Desain logo, tutorial, ada Photoshop, Illustrator bisa, editing foto juga Photoshop, poster juga bisa ada Photoshop, desain, animasi itu sekarang tuh udah ganti jadi dapat anime, flash sudah dikubur benar-benar. Editing video ada Premiere, After Effects. Untuk pembelajaran interaktif, anime, construct 2, akurasi game, dan lain-lain. Nah, ya materi kita sudah selesai. Wah, sangat seru ya multimedia ini ya. Yuk. Karena materi kita sudah selesai, saya ingin memberikan pertanyaan. Nanti tak balik bakso. Jadi materi sosial ini begitu kan? Ini beda bos. Oh beda. Oke, pertanyaan sekali lagi. Menurut kalian, multimedia itu kegunaannya apa? Maksudnya dari diri kalian sendiri. Mungkin kalau itu sebut Pergunakan multimedia sebagai hiburan. hiburan. Iya. Hiburan itu dalam konteks apa? Misal aku pengen lihat film, nah itu kan memanfaatkan multimedia dalam bentuk video streaming dari web. Video ini bisa macam-macam. Mungkin Mas Danang. Ya, jadi mau diulang apa pertanyaan saya lupa. Jadi, nah, ini kan kita belajar multimedia dasar. Iya. Menurut kamu itu multimedia itu kegunaan apa dari diri saya? Oh, menurut saya multimedia itu kegunaannya bisa berbagai hal ya. Selain dari rasa tadi hiburan, bisa juga untuk menyampaikan pesan-pesan, misalnya dari pembuat seperti apa ya, poster gitu. Jadi pembuat posternya itu ingin menyampaikan pesan ke yang lihat posternya bagaimana supaya disampaikan lewat multimedia dasar. Mantap sekali. Ini apa? Kategori satu nama. Saya Pak, saya ngambil. Kamu? Ya. Lengkap Pak. Ambil. Catat Pak. Guys, oke, pindah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian, apa ya? Saya boleh. Menurut kalian multimedia yang paling
menyenangkan dan informasi yang paling jika disampaikan informasi paling gampang itu apa? Misalnya kalau kalian lihat multimedia suatu multimedia dan lebih gampang misalnya apa gitu? Lebih gampang ditangkap informasi. Mungkin Mbak Rani boleh bilang. PPT kan PPT. Kenapa PPT? jadi gambarnya cepat. Bukan saya. Jadi pertanyaan dulu ya, jelas Pak. Jelas dong. Misalnya kalian melihat sebuah multimedia, misalnya desain kah, PPT kah, atau animasi kah. Nah, yang paling gampang kalian cerna itu apa? Menurut kalian? Jadi dari Mbak Rani dulu, Mbak. Desain Pak. Gimana? Desain. Bisa apa dulu? Poster kah? Serta Poster. Kenapa poster? udah ada gambar. Kenapa gambarnya? Mbak Karisma mungkin bisa menambah ya? Masuk Pak. Kenapa animasi? Kalau kan kalau nggak tahu ada yang bergerak. Ya, Pak Yusfi ya. Kenapa? Oh iya, Pak Yusfi ya. Mbak Karisma jelas ya. Coba Mbak Dian, dari tadi kayak Mbak Dian ini diam-diam mengeluarkan sesuatu. Saya langsung kayak ini Pak. Sama. Ya. Sama gue. Oke. Sangat mantap ya buat kalian. Saya sangat bangga dengan kalian. Alhamdulillah. Bersyukur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin multimedia ini sangat menarik untuk dipelajari. Kita kembali bertemu di pertemuan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Bilang kasih Wassalamualaikum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ngantuk. Sangat tidak baik-baik saja. Saya ngantuk. Kalau sudah makan siang semuanya? Sudah. Belum Bu, cacing saya demo. Oke. Ntar ya, ditraktir sama Mas Danang. Ibu dong. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu kita akan membahas teks, gambar, dan juga grafik. Oke, pokok pembahasannya yaitu yang pertama definisi dan jenis-jenis teks, yang kedua definisi gambar, yang ketiga definisi dan jenis grafik, yang keempat aplikasi sintesa gambar, kelima transmisi gambar, dan juga yang terakhir adalah format dan software pengolah teks, gambar, dan juga grafik. Oke, kita masuk ke jenis-jenis teks. Yang pertama yaitu plain text atau unformat text. Plain text ini yaitu adalah diperoleh dari kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange dan ASCII extension seperti Unicode murni. Tipe-tipe karakter direpresentasikan oleh 7 bit binary digit. Ya, seperti dilihat di tabel ini. Lihat aja. Ya. Oke, selanjutnya masih mengenai plain text, yaitu ASCII ini berdasarkan English alphabet. Dipublikasikan pada tahun 1967 dan diupdate tahun 1986 yang terdiri dari 95 yaitu dari 32 space, 33 sampai 126 karakter yang printable dan 32 karakter non printable. Oke, lanjut masih di plain text, yaitu contoh plain text saat kita mengetik menggunakan notepad, yaitu ketika di set akan muncul ya file .txt. Plain text ini juga berjenis named text atau plain. Text filenya tidak terenkripsi, tidak mengandung embedded information seperti informasi font, tidak mengandung link dan inline image. Oke, selanjutnya yang kedua kita ke format
text atau rich text format. Format teks ini yaitu serangkaian karakter format yang telah didefinisikan. Contohnya yaitu saat mengetik dengan menggunakan WordPad dan maupun Microsoft Word. Pada WordPad atau Microsoft Word ini, plain text telah diformat sedemikian rupa dengan menggunakan aturan teks atau tanda tertentu sehingga teks ini dapat di bold, italics, underline, diwarna, diganti font dan lain-lain. Ya seperti ini contohnya di underline terus diganti warna merah, di italic, terus di transparan gitu, terus dicoret dan sebagainya. Oke, masih di format teks yaitu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bitmap fonts dan outline fonts. Bitmap ini font yang dibentuk dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan bilangan biner atau bit. Proses pembuatannya cepat, sangat cocok untuk font pada pengolah kata. Jika diperbesar ukurannya, font yang dihasilkan akan rusak. Oke, yang kedua yaitu penjelasan outline fonts. Outline fonts ini pembentuk font pada aplikasi-aplikasi grafik. Font tersebut dibuat dengan menggunakan rumus matematika sehingga pembuatannya lama dan memiliki kualitas yang baik jika diperbesar. Contohnya di PostScript dan TrueScript. Oke, yang ketiga yaitu jenisnya hypertext. Diperkenalkan oleh Ted Nelson tahun 1965. Hypertext ini adalah teks yang memiliki fasilitas linking. Contoh hypertext ini yaitu HTML dan XML. HTML yaitu Hypertext Markup Language dan XML Extensible Markup Language. Dan hypertext ini merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Oke, hypertext yang biasa kita lakukan yaitu dengan menggunakan HTML, yaitu mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java Applet dalam dokumen HTML, mendukung link antar dokumen. Link ini biasanya berwarna biru dan jika sudah diklik maka akan berwarnanya menjadi warna ungu. Oke, selanjutnya masih di hypertext, keunggulan dan keuntungan XML. Simple karena XML tidak serumit HTML. Gitu Bu. Mas Danang jangan tidur atau mau keluar? Juga. Iya. No. Oke, lanjut. XML ini kan tidak serumit HTML, bentuknya juga jelas dan sederhana. Yang kedua yaitu intelligence karena XML mampu menangani berbagai kompleksitas markup yang bertingkat-tingkat, portable karena memisahkan data dan presentasi, fast karena pencarian data cepat, extensible dapat ditukar bergabung dengan dokumen XML lain, linking. XML ini melakukan linking yang lebih baik daripada HTML. Yang terakhir yaitu maintenance. XML mudah untuk diatur dan dipelihara karena hanya berupa data stylist dan link terpisah dari XML. Oke, sebelum kita ke gambar, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau tidak ada ya, saya coba ya untuk yang menguji kalian apakah mendengarkan saya atau tidak. Seperti diuji. Semua. Oke, tadi kita bahas itu ada jenis-jenis teks, ada 3. Nah, coba Mas Radu sebutkan salah satunya tadi apa? Jenis teks. Ada yang baru. HTML tadi maksudnya di mana ya Mas Radu? Itu bahasa yang digunakan untuk membuat web. Ya itu jenisnya masuk di mana? Kan tadi ada 3, bla bla bla, yang ketiga itu apa? Saya sih Ya, jawab. silakan Mas Dana. Jadi yang pertama itu ada bitmap text, terus ada outline text, yang ketiga itu ada hypertext
Aku tidur. Nah, coba dikembalikan Bu komentarnya. Gila. Ya. Ya sudah, dari mana? Tadi kan di jenis teks itu ada 3. Dan tadi Mas Bram udah nyebutin 1 yang hyperlinknya, yang 2-nya itu apa? Line text sama apa Mbak Dia udah bantu? Mas Danang tahu nggak? Bitmap text, line text, sama hypertext. Oke. Saya ingat salah. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke materi, yaitu ke gambar. Gambar atau image merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 2D atau 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Gambar 2 dimensi ini berasal dari kamera, kaca, lensa, dan teleskop. Nah, kalau gambar digital ini merupakan suatu fungsi dengan nilai-nilai yang berupa intensitas cahaya pada tiap-tiap titik pada bidang yang telah kuantisasikan atau diambil sampelnya pada interval diskrit. Titik di mana suatu gambar disampling disebut picture element atau pixel. Nilai intensitas warna pada suatu pixel disebut grayscale level. Oke, dapat dilihat di gambar ini. Semakin tinggi bitnya maka warna yang dimunculkan semakin jelas, yaitu dari 24 bit atau terpalet. 1 bit warnanya monokrom, blur, tidak jelas. Oke, selanjutnya yaitu format gambar digital memiliki 2 parameter, yaitu spatial resolution dan atau pixel per pixel dan color encoding bit atau pixel. Jika suatu gambar disimpan, maka yang disimpan adalah array 2 dimensi di mana masing-masing mempresentasikan data yang berhubungan dengan pixel tersebut. Setiap pixel ini punya informasi tambahan yang berhubungan dengan pixel tersebut. Masing-masing ini memiliki informasi tambahan seperti lebar kali panjang, kedalaman gambar, pembuat, dan lainnya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke grafik. Grafik ditampilkan sebagai sebuah ilustrasi yang jelas dan tegas dalam mempresentasikan informasi yang dapat dilihat melalui suatu permukaan di sebuah dinding, kanvas, layar komputer, kertas, dan lainnya. Dan ada 2 jenis grafik, yang pertama yaitu raster dan kedua vektor. Raster ini di mana setiap pixel didefinisikan secara terpisah. Kalau vektor di mana formula matematika digunakan untuk menggambar grafik primitif dan menggunakan atributnya. Gambar vektor ini biasanya berukuran lebih kecil, tidak mudah pecah, dan manipulasinya dilakukan melakukan rumus. Dan ini perbedaannya raster dan juga vektor. Terlihat jelas kalau vektor itu lebih jelas dan raster ini biasanya disebut sebagai bitmap. Grafik ini terdiri dari gambar-gambar yang statis. Grafik dapat dimanipulasi secara dinamis dengan 2 tahapan dinamis, yaitu motion dinamis dan update dinamis. Motion dinamis ini objek atau backgroundnya yang bergerak, sedangkan update dinamis adalah objek berubah bentuk dan warnanya berubah. Selanjutnya kita masuk ke transmisi gambar. Gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer. Persyaratan jaringan untuk transmisi ini yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran yang besar. Yang kedua, transmisi gambar memerlukan transportasi yang reliable. Ketiga, tidak bersifat time dependent atau berbeda dengan transmisi audio atau video. Ukuran gambar bergantung pada format representasinya. Transmisi gambar ini berdasarkan format representasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu raw image data transmission. Gambarnya di-generate melalui video digitizer dan ditransmisikan dalam format digital dari video digitizer. Kapasitas transmisi sama dengan spatial resolution dikali dengan pixel quantitation.
Yang kedua yaitu compressed image data transmission, yaitu gambar digenerate oleh video di teaser dan dikompres dahulu sebelum ditransmisikan. Penurunan ukuran gambar tergantung pada metode kompresi dan compression rate yang digunakan. Contohnya yaitu JPEG dan MPEG. Yang terakhir yaitu symbolic image data transmission. Gambar ini direpresentasikan melalui symbolic data representation sebagai image primitif atau bentuk dasar 2D atau 3D, atribut dan informasi kontrol lain. Metode ini dipergunakan dalam komputer grafis. Nah, kalau selanjutnya kita akan masuk ke format file gambar. Mas Danang, apakah tahu format file gambar itu apa saja? Iya, bisa jawab. Kalau format file gambar itu setahu saya ada beberapa macam. Salah satunya itu ada JPG, JPG, PNG, GIF juga ada. Mbak Krisna, apakah ingin menambahkan? Ada itu salah saya. Oke, kita akan masuk ke JPG atau Joint Photographic Expert Group. Format ini merupakan format yang paling terkenal sekarang ini. Ini karena sifatnya berukuran kecil, hanya puluhan atau ratusan KB saja dan bersifat portable. File ini juga digunakan pada bidang fotografi untuk menyimpan file foto. Yang kedua yaitu GIF atau Graphic Interchange Format. Berukuran kecil dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi atau gambar yang bergerak. Format ini digunakan di internet untuk melakukan gambar-gambar di web. Selanjutnya yaitu PNG atau Portable Network Graphics. Format yang standar dan sering digunakan di internet untuk menampilkan gambar. Dan ini ukuran file ini juga cukup kecil dan setara dengan ukuran GIF dengan kualitas yang bagus juga. Namun tidak mendukung animasi atau gambar yang bergerak. Oke, selanjutnya itu masih banyak format file lain yaitu seperti TIFF, Text Image File Format, ICO atau ISON, PSD ada yang untuk penyimpanan di Adobe Photoshop dokumen, dan CDR penyimpanan Corel Draw. Oke, sekian untuk presentasinya. Apakah ada yang ditanyakan? Atau kita tes lagi ya? Apakah memperhatikan atau tidak? Kita tahu dosen Mas kan baru datang, bisa sebutin tidak dua jenis grafik itu apa? itu Apa? raster dan vektor. Bedanya apa? Raster, kucing, vektor. Raster lebih gede. Kalau vektor itu? Vektor itu lebih gas. Lebih jelas. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Yang tadi kan ada transmisi gambar. Nah, transmisi gambar itu dibagi menjadi 3. Bisa sebutin salah satunya tidak? Siapa? Siapa ya? Mbak Dian coba. Diulang Bu. Wow, gimana? Satu ada raw image data transmission. Terus lanjut yang kedua, compress image data transmission. Tiga, symbolic image data transmission. Oke, terima kasih Mbak Dian. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin saya tanya-tanya lagi? Saya Nggak usah. tanya. Kita. JPG dan PNG itu perbandingannya gimana? Besaran file sama kualitas? Untuk besaran file itu di PNG tapi kualitasnya juga lebih jelas di PNG. Kalau di JPG itu kan filenya lebih kecil tapi ya itu tadi lebih jelas di PNG. Paham Mas? Saya juga nggak paham. Jadi kalau untuk upload di media sosial itu
Oke, terima kasih untuk hari ini dan untuk materi ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Anak-anak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari fotografi dasar untuk pemula. PowerPoint ini dibuat oleh Yana Yandika. Oke. Pertama-tama kita akan mengenal bagian kamera. Yang pertama yang paling utama yaitu bodinya, bagian badannya, dan kemudian lensanya yang nomor satu. Kemudian ada tombol stabilizer di lensanya, tombol pembuka lensa, tombol fokus, tombol pembuka flash, flashlight, tombol shutter, grip, anti red eye, tombol preview dan sebagainya bisa kalian lihat di sini. Oke, selanjutnya cara mengambil gambar pada kamera itu di tombol shutternya bisa kita tekan setengah untuk bersiap-siap untuk melihat settingannya apa sudah pas. Kemudian kita bisa menekan full untuk mengambil gambar. Selanjutnya kita akan mengenal segitiga exposure atau exposure triangle. Exposure triangle dikendalikan oleh tiga aspek, yaitu aperture atau diafragma, shutter speed atau bukan rana, dan ISO atau sensitivitas sensor terhadap cahaya. Exposure secara garis besar disebut juga pencahayaan. Pada DSLR atau kamera yang terbaru disebut mirrorless, terdapat pada khusus jenis exposure seperti family, fireworks, spot, and close up, dan lain-lain. Exposure terbentuk dari tiga elemen utama yang saya sebutkan tadi. Nah, shutter speed ini, yang pertama shutter speed itu mengendalikan motion blur. Shutter speed biasanya pada kamera umum terdapat 1/4000, ini 1/1000 sampai dengan 30 detik. Dan ada juga mode blur. Nah, perbedaannya yaitu 1/4000 dia ada 1/1000, dia akan jendela shutternya akan terbuka dengan sangat cepat, yaitu 1/1000 detik atau sekitar 0,02 milisecond, dan itu akan menghasilkan motion blur yang sangat minimal, cocok untuk foto spot olahraga. Sedangkan 1/125, 1/160 dan 1/30 cocok untuk keadaan sehari-hari di mana cahayanya kurang dan objek kita tidak banyak bergerak. Sedangkan 1/4, 1/2 dan selanjutnya yaitu disebut dengan teknik long exposure. Itu biasanya untuk mengcapture motion blur seperti painting light atau firework, kembang api dan sejenisnya. Yang kedua, aperture atau diafragma atau bukaan dari lensa. Nah, bukaan dari lensa ini akan mempengaruhi depth of field atau seberapa banyak subjek yang fokus dalam gambar kita. Nah, aperture ditandai dengan huruf F dan kemudian angkanya. Semakin kecil angkanya, bukannya akan semakin lebar, dan semakin besar angkanya, bukannya akan semakin sempit. Bukan speed F32, 22, 16 sampai dengan 8 biasanya dipakai untuk landscape atau memotret pemandangan atau foto grup atau sejenisnya yang memerlukan fokus yang lebar. Sedangkan F1,4, F2 dan F2,8 biasanya digunakan untuk foto potret atau foto seorang foto model atau foto close up dan sejenisnya. Tipsnya di sini adalah jangan pernah gunakan F11, F16 dan pokoknya yang di atas F8 karena terdapat difraksi di sana yang akan mengurangi kualitas gambar. Dan untuk F1,4, F2, F2,8 sebaiknya menggunakan
ukuran gambar yang akan kita hasilkan. Tapi namun semakin banyak noise seperti yang digambarkan di sana, berbanding terbalik, yaitu semakin kecil angka ISO, semakin jernih gambar yang dihasilkan, namun semakin gelap gambar yang dihasilkan. Untuk kamera-kamera pada zaman sekarang kita umumnya kita bisa menggunakan ISO sampai 1600 untuk mendapatkan gambar yang optimal. Selain kalau sudah di atas 1600, gambarnya sudah mulai berkurang kualitas. Ini shutter speed tadi. Kalau untuk DSLR, mekanismenya yaitu kacanya akan terbuka, kemudian shutternya akan terbuka, dan sensor akan menangkap cahaya, kemudian menutup kembali. Untuk aperture atau diafragma, bukanya di lensanya seperti pada gambar f1,4 buka paling lebar, bukanya akan sangat lebar, sedangkan f8 misalnya bukanya akan sangat kecil seperti itu. ISO seperti yang dijelaskan tadi, menentukan tinggi rendahnya cahaya pada hasil foto. Namun semakin tinggi ISO maka semakin sensitif kalau sensor. Gambar yang dihasilkan akan memiliki lebih banyak cahaya, lebih banyak. Oke, mengenal lensa. Lensa terdapat dua macam lensa pada umumnya, yaitu lensa zoom dan lensa prime fix yang tidak bisa zoom. Lensa zoom itu adalah yang memiliki rentang fokal atau FLR yang bisa diubah-ubah sesuai dengan fokal yang ditentukan. Contoh paling umum yaitu lensa kit 18 sampai 55 mm. Kemudian lensa zoom juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu lensa zoom, zoom tele dan zoom wide. Kemudian ada lensa fix atau prime. Ini memiliki rentang fokal yang tunggal tetap dan tidak bisa diubah. Contohnya lensa prime 60 mm. Namun biasanya pada lensa prime atau fix, aperture yang tersedia bisa lebih lebar, seperti 1,4, 2, 2,8. Kemudian teknik pengambilan gambar atau komposisi. Di sini kita bisa lihat ada external shot, long shot, medium shot, sesuai dengan namanya. Kemudian ada medium shot, close up, big close up, extreme close up. Komposisi kemudian dibagi lagi menjadi 19, ada faktor. Komposisi dibagi lagi menjadi 19, ada faktor framing, repetition, leading lines, negative space, color, balance element, differential focus, symmetry, patterns, depth of field, viewpoint, angles, diagonal, field of the frame, simplicity, left to right rule of space, rule of mass. Yang paling sering digunakan adalah factors dan framing. Kemudian leading lines, negative space, dan kemudian ada sudut pemanggilan gambar atau angle. Yang pertama ada eye level, yaitu kita mensejajarkan kamera sesuai dengan mata subjek. Kemudian first eye itu biasanya menggunakan drone dan sejenisnya. Front eye kita mengambil dari bawah, low angle juga dari bawah, high angle agak ke atas tapi tidak se atas first eye, dan canter angle atau biasa juga disebut dengan Dutch angle. White balance. White balance yaitu kita mengatur atau menyaring warna cahaya yang masuk ke kamera. White balance ada beberapa macam. Di sini ada presetnya.
yaitu auto. Auto yaitu kamera yang menentukan bebas kita sesuai dengan kondisi lighting kita. Kemudian ada daylight, cloudy, shade, tungsten, fluorescent, flash, dan custom. Untuk biasanya karena untuk pemula biasanya sebaiknya menggunakan auto saja. Kemudian kalau untuk pemula sebaiknya langsung menggunakan custom karena auto biasanya tidak akurat. Untuk custom dibagi lagi perpisahan antara 2000 Kelvin sampai 10.000 Kelvin. Nah, 2000 Kelvin itu sangat warm atau sangat kuning, kemudian 10.000 Kelvin itu sangat biru, sangat pop. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Mas Dara mungkin ingin bertanya. Tadi kan kalau kita ada segitiga exposure ya, yaitu yang pertama ada shutter speed, kedua ada aperture, ketiga ada ISO. Itu awalnya itu dari mana sih Pak? Kok bisa ketemu tiga pewarna? Yang namanya siapa? Kalau asalnya itu dari matematika. Pertama kali ini kamera meniru mekanisme matematika. Bukaan aperture itu seperti retina mata yang akan melebar ke apabila cahayanya sedikit dan menyempit apabila kemudian shutter speed manusia memiliki shutter speed mata manusia hanya bisa melihat sekitar 1/50 shutter speed sampai dengan 1/50 motion blur yang bisa kita lihat dalam mata kita 1/50. Sedangkan untuk ISO bisa otak kita untuk memprosesnya. Apakah ada lagi yang mau tanya? Mungkin belum ada. Oke. Kalau begitu bagaimana saya yang akan menanya kepada kalian tentang materi yang saya telah jelaskan tadi. Mungkin pertama bisa ke Mbak Rani. Iya, Pak. Bisa dijelaskan apa itu difraksi? Kayak ini efek dorong Pak, efek yang timbul karena itu ya Pak, diafragmanya. Diafragmanya lebar sempit. Sempit Pak. Oh, sempit. Bener nggak Pak? Betul. Tidak besar. Oke, mungkin selanjutnya ke Mbak Karisma tentang ISO atau ISO. Biasanya pada kamera zaman sekarang ISO yang cukup aman untuk dipakai itu sampai ISO berapa? Pak, 200 Pak. Sekitar 200. 100 sampai 200. Sebenarnya kurang tepat. Jawaban yang betul adalah sekitar 1.600 untuk kamera terbaru. Tapi untuk kamera lama sekitar 100 dan 200. Oke, Oke, kemudian untuk Mbak Dian, untuk foto sport atau foto olahraga, shutter speed mana yang paling cocok? 1/500 atau 1/2 yang mana paling cocok untuk olahraga? 1/1000. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
desain grafis, citra, bitmap, dan vektor. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu namanya yang dimaksud desain grafis, apa yang dimaksud grafis bitmap, apa yang dimaksud grafis vektor itu? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Apa maksudnya? Desain grafis. Ya. Makbul. Makbul. Kurang kecil. Saya jelaskan aja. Ya. Penjelasan panjangnya yaitu desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen berupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Jadi, perangkat lunak pengolah grafis adalah software yang berfungsi untuk membentuk suatu komunikasi visual. Nah, untuk software-softwarenya sendiri bisa dilihat di sini ya, software desain grafis. Ada yang bagian desktop publishing, itu ada Photoshop, ada Illustrator, ada InDesign, ada Adobe seperti itu kalian bisa pilih. Kemudian ada untuk bagian desain, itu ada Adobe Dreamweaver, ada Microsoft Frontpage, ada Notepad, ada Photoshop. Kemudian bagian audio visual ada Adobe After Effects, ada Adobe Premiere, ada Final Cut. Ya. Di sini banyak Adobe. Kemudian yang lain ada rendering tiga dimensi. Nah, rendering tiga dimensi ini ada 3D Studio Max, ada Maya, ada Autodesk. Nah, software-software ini umumnya adalah untuk foto, spanduk, pamflet, liquid, print, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar ini. Ini adalah salah satu produk dari desain grafis. Ya, sudah. Sekarang ke desain grafis. Nah, penjelasan singkatnya mengenai desain grafis adalah desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Kemudian untuk kategori desain grafis itu ada 5 ya. Yang pertama ada printing atau percetakan, yang kedua desain buku, majalah, poster, booklet, pamflet, leaflet, flyer, dan penyebaran. Kemudian ada desain, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep dasar pembuatan desain untuk halaman web. Kalian kalau pernah belajar desain web, ngapain itu? Ya. Kemudian ada film. Film termasuk CD, VCD, DVD, serta CD multimedia yang digunakan untuk berbagai keperluan sebagai promosi bisnis dan pembelajaran interaktif. Kalian kalau pernah punya aset film, apapun filmnya itu, tapi jangan yang aneh-aneh gitu, yang normal-normal aja. Kemudian ada identifikasi logo, kemudian ada EDP, Environmental Graphic Design, merupakan desain profesional yang mencakup desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Ini kayak apa, rancangan-rancangan gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada desain produk atau pemaketan. Nah, di sini kita mengidentifikasi perbedaan grafis berbasis vektor dan bitmap. Komputer di dalam mempresentasikan gambar memiliki dua cara, yaitu adalah yang pertama ada raster atau bitmap, yang kedua ada vektor. Nah, kita simak apa sih kedua perbedaan itu. Nah, kita lihat pada gambar ini. Oke, di sini terlihat gambar apa nih? Mungkin Mbak Rani bisa? Ini mana yang vektor, mana yang bitmap? Tulisan A yang atas itu vektor, yang bawah itu bitmap. Ya, oke, benar ya. Ya. Kemudian ya ini udah ditanyakan tadi. Nah, kita simak penjelasannya atau definisi dari kedua gambar perbedaan jenis gambar tersebut. Yang pertama adalah bitmap. Gambar bitmap sering disebut juga dengan gambar raster yang merupakan kumpulan kotak-kotak kecil atau bisa disebut dengan pixel. Kemudian vektor. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor.
kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Kemudian ciri-ciri citra grafis bitmap dan vektor. Nah, berikut adalah ciri-ciri citra grafis berbasis vektor. Yang pertama adalah gambar yang tersusun atau pola garis dan bentuk geometris kurva. Kedua, biasanya bersifat resolution independent, yang artinya itu kualitasnya tetap ya. Misal kalian mau zoom mau dia apa itu tetap jelas, nggak burung, nggak blur gitu. Kemudian untuk penyimpanan file di vektor hanya memerlukan ruang penyimpanan yang terkecil, jadi nggak perlu menyimpan ruang ya. Maksudnya menyisihkan ruang untuk penyimpanan seperti vektor ini. Jadi dia penyimpanannya kecil. Kemudian format penyimpanan file umumnya seperti .eps dan .wmf. Pilihan grafik yang paling cepat untuk mengolah atau membuat gambar logo atau gambar setting pencetak. Nah, bisa lihat ini sama aja, nggak ada perubahan blur atau blur. Kemudian ciri tipografi citra berbasis bitmap. Tipografi bitmap lebih dikenal dengan istilah raster, yaitu tipografi bitmap yang menggunakan titik berwarna yang dikenal dengan pixel atau picture element. Sangat baik untuk gambar atau pencerahan dengan banyak warna karena tipografi bitmap mempunyai kemampuan untuk mengalokasikan pixel-pixel. Kemudian format penyimpanan file pada umumnya itu ada JPG, JPEG, kemudian BMP, ada TIFF dan PNG. Nah, kemudian ada pilihan tepat untuk mengolah gambar dalam bentuk foto yang memerlukan ketajaman warna. Jadi bitmap ini bagus sekali untuk kalian yang suka foto berwarna, biar tajam. Kemudian ini sangat bergantung kepada resolusi independen, warna foto atau gambar. Jadi misalnya kalian zoom atau apa itu akan blur ya, berbeda dengan vektor. Nah, ini contohnya. Jika terbesar blur. Baik, untuk program aplikasi yang berbasis vektor sendiri itu ada beberapa ya. Yang kita tahu mungkin ada CorelDRAW, ada Illustrator, ada Macromedia Freehand, ada Flash. Nah, Adobe Flash ini katanya udah jalan lagi, jadi tersisa mungkin ada Illustrator, CorelDRAW, sama Macromedia Freehand. Kemudian ada program aplikasi berbasis bitmap. Nah, bitmap ini yang tadi ya, kalau di zoom itu bisa mengurut, tapi dia ini bagusnya untuk ketajaman warna. Yang pertama itu ada Photoshop, ini udah umum kita dengar. Kemudian ada Corel Paint, yang ketiga itu ada Paint. Jadi kesimpulannya adalah desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Yang kedua, komputer di dalam mempresentasi gambar memiliki dua cara, yaitu bitmap dan vektor. Contoh aplikasinya seperti tadi, ada bitmap pakai Photoshop dan vektor pakai CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Baik, itu saja materi pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari mas-mas dan mbak-mbak di sini? Tidak. Kalau gitu boleh saya tanya ya, dua pertanyaan aja. Apa sih perbedaan antara bitmap dan vektor? Mungkin ke Mas Reza. Bitmap itu pakai pixel warna, kalau vektor berapa ya? Benar satu. Vektor apa? Saya jelaskan nanti ya. Kalau vektor itu dia itu pakai garis kumpulan garis yang bentuk gambar. Gampangnya gitu. Ya. Nah, yang kedua dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Itu namanya vektor. Karena kamu sudah berani menjawab, saya kasih kamu hadiah. Alhamdulillah. Nah, ini yang benar bergabung. Tadi ya? Iya. Oke, pertanyaan kedua. Cuma satu Pak. Satu aja dong. Masih pertanyaan lagi Pak. Gak boleh marah ya? Gak boleh marah. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa saja tipe dari gambar vektor? Baharisma. Ya. Baharisma. Nah. Apa? Formatnya. Ya, formatnya. Formatnya apa? Ya itu Pak.
buat WMI. WA apa? WNR. WNR. Ya, kemudian aplikasi untuk vektor apa? Penggunaan aplikasi apa yang untuk vektor? program